Bismillahirrahmanirrahim. Terkenang dalam setiap kebaikan, walaupun dengan kemampuan apa adanya. Seraya selalu berjalan, belajar, dan berusaha memperbaiki diri ini. Bukan untuk terkenal, apalagi populer. Itu yang harus dibersihkan dan diluruskan niat dalam perjalanan dakwah. Sejatinya kami hanya menuangkan rindu kepada Sang Terkasih Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap perkumpulan dalam majelis ini, agar Allah Ta'ala membimbing kita bersama-sama untuk bisa menuju kebahagiaan dan keselamatan agama dunia sampai di akhir kehidupan kita masing-masing, juga di alam keindahan nan abadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Rotib Banten, Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan zatin alaika fi wajhida ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad min tahibati rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatu wassalamu daimin bi damillah wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka rutinitas perkumpulan Majelis Ar-Ratib Banten. Alhamdulillah, kita dikasih nikmat sehat walafiat. Salat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati guru besar Majelis Ar-Ratib Murabi. Semoga beliau dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya, diberikan anak-anak yang soleh, dan membimbing kita sampai akhir hayat kita. Dan yang terhormat saudara saya Ustaz Tarim Malaulung, yang saya hormati, Masya Allah, beliau hadir dengan jemaahnya ke sini, dan Ustaz Ibnu dari Tangerang, Masya Allah, yang saya hormati. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan terus dapat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi dengan berkahnya nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dapat berkumpul bersama. Rezeki yang paling besar di malam ini yang kita terima, kita dapat berkumpul bersama, bertahlil, berselawat. Dari sekian ribu orang di luar yang lupa akan bersolawat, yang lupa akan bertahlil, kita ditetapkan di sini duduk bersama, bertahlil, bersolawat, menjunjung junjungan kita, mengagungkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rezeki terbaik di malam ini bagi kita. Karena apa? Karena hidayah pun harus dipinta, harus dicari. Dengan duduk di majelis-majelis, dengan duduk di pondok-pondok pesantren, kita mencari hidayah dan entah ajeng mau ngomong kita ngurung hidayah aja komaning, kita ngurung hidayah komaning ngajine. Jadi jangan bilang seperti itu. Kenapa Allah menyuruh kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat seperti kita nih. Alhamdulillah, nikmat kita paling besar di malam ini, nikmat bisa bersolawat kepada bimbing junjungan kita, dapat membacakan kitab maulid, kitab kelahiran beliau, kitab yang menceritakan kisah beliau dari awal lahir sampai beliau besar, sampai beliau meninggal, dan mukjizat dan keagungan beliau yang diceritakan dalam kitab Simtuturah. Kalau orang-orang yang lain maulud itu cuma 1 tahun 1 kali, pas bulan mauludnya doang. Tapi alhamdulillah di kita ini di Majelis Ar-Ratib tiap malam minggu kita bermaulid.
bermunajat kepada Allah dan kepada junjungannya kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita bermunajat, seringnya kita bertemu duduk di majlis ini, mudah-mudahan itu jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil udmah. Karena nggak ada yang kita banggakan ya, nggak ada yang kita banggakan dari ibadah kita. Kalau kita melihat orang-orang zaman dahulu ke zaman salafiyah, kalau kata di kita mah, apa yang kita banggakan? Salat fardu banyak ketinggalan, salat sunnah enggak. Orang zaman dahulu salat fardu, masya Allah, salat sunnahnya ribuan, ratusan malamnya. Kita apa yang kita banggakan? Gak ada apa amal kita yang bisa menjamin kita dapat masuk ke surganya Allah, nggak ada. Hanya dengan cuman seperti ini kita bisa duduk bersama, bersolawat, bertahmid, menjunjung nama beliau. Dengan menjunjung nama beliau, dengan mengagungkan beliau, mudah-mudahan kita nih jadi orang terpilih karena berkahnya beliau, junjungan kita. Itu intinya ya. Umat akhir zaman, masya Allah, ada zaman seperti ini gak ada yang kita banggakan, gak ada yang bisa kita banggakan. Kecuali kita bisa duduk di tempat-tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk malam hari ini saya tidak panjang lebar karena ada guru kita juga nih dari Tangerang, sepatah kata dua patah kata dari beliau. Ustaz Ibnu, saya persilahkan. Waqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang kompak insyaallah rezekinya melembah. Jawab salam yang serampak insyaallah besok masuk surga rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdalillah rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'ah wa min iyadati alfi marid wa min salati wa min syuhudi alfi janazah. Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin yang saya hormati, yang saya muliakan, guru besar Majelis Ar-Ratib Murabbi Saddiqi Firmansyah Abah Samsul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan keluarga beliau, beri rezeki yang melimpah untuk beliau semua, serta Ustaz Hari Mulyana, segenap para asatid yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah kumpul kita di tempat pada malam hari ini pada mulia semuanya. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mulia tentunya berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduri majlis alim, hadirnya seseorang pada majelis orang alim, majelisnya ulama, khairun, itu lebih baik min sholati alfi rakaah, daripada sholat 1000 rakaat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik hadir majelis seorang alim, seorang ulama
itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah orang meninggal. Mulia atau tidak? Hadir majelis mulia atau tidak? Sallu ala Muhammad. Semua karena berkahnya siapa? Semua karena berkah dan karunia kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kita jadi bisa seperti ini. Inilah quality time kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan quality time kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya anak muda kebanyakan begitu, malam minggu waktunya quality time. Bahasa anak Jakselnya begitu. Bahasa anak Betawi, quality time. Artinya punya waktu yang berkualitas. Waktu berkualitas gitu sebagai anak muda dan orang tua, bukan sama keluarga lagi, tapi bersama umat, seluruh umat, bahkan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Dan hal yang semacam ini nanti di hari kiamat akan kita rasakan kembali berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Berkata Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, ar-ruh junudun mujannadah. Ruh seseorang ketika dia hidup di dunia, dengan siapa dia berkumpul, maka di hari kiamat dia akan berkumpul dengan orang-orang tersebut, dengan para arwah tersebut. Kita sering berkumpul dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para guru-guru kita, dengan para kiai dan asatid. Maka di hari kiamat kita akan berkumpul dengan mereka dan berkumpul dengan maha guru mereka serta datuk mereka, baginda Nabi Muhammad. Ini adalah satu kemuliaan yang tidak banyak orang ketahui dan tidak banyak orang laksanakan. Maka cintailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu yang kita bisa. Ittaqillahi haitsu ma kunta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu kamu. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi, yang pertama ada 3 pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Yang kedua, pesan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kamu punya kesalahan, kalau kamu punya dosa, punya maksiat, maka sertalah setelah kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan amal saleh. Karena kenapa? Dengan amal soleh, perbuatan dosa insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, pesan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah, beradablah kita kepada manusia, kepada hambanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang baik tentunya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadisul musalsal birrahmah, hadis yang tersambung sampai ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan kasih sayang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyayangi satu sama lainnya itu akan disayangi pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah oleh kalian semua orang yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Maka penduduk langit dan penghuni langit akan menyayangimu. Sallu ala Muhammad. Sangat luar biasa. Kita menyayangi makhluk yang ada di bumi. Kita menyayangi teman-teman kita, menyayangi keluarga kita, sahabat kita, semuanya kita sayangi. Kita disayangi oleh Allah serta para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hal ini akan dilaporkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan kita istiqamah ngaji, kita jadi paham. Kita jadi paham tentang suatu ilmu. Kita jadi paham apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita hidup di alam dunia enggak selamanya, kita sementara. Kita bakal mati dan kita bakal dibangkitkan kembali. Dan ingat, bersama siapa kita dibangkitkan, maka ketahuilah bersama orang-orang yang kita cinta. Ulama yang sering kita cinta, ulama yang kita idolakan akan menghubungkan kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, ketika kita mengaku diri kita cinta sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Habib Alwi bin Hasan Baharun, bahwasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna likulli qadarin miqdar. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu apabila kita cinta dengan sesuatu maka perlu pembuktian.
Saya tanya nih sama jamaah di sini, kita semua cinta sama Nabi? Kita semua cinta sama Rasul? Pertanyaan berikutnya, jawab masing-masing di dalam hati, apakah kita sudah melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintai sunnahku maka dia telah mencintai aku, dan orang yang mencintai aku akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Makanya kita ketika ngaku cinta sama Nabi, jalani sunnah-sunnah Nabi semampu kita. Minimal anak zaman sekarang kudu punya ini yang namanya siwak. Biar kata harganya murah, tapi kalau niatnya karena Nabi, niatnya untuk nyenengin hati Nabi, ini mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru karena yang murah ini harganya banyak disepelin sama masyarakat, banyak disepelin sama orang banyak. Saya yakin paling cuma beberapa orang di majelis ini saat ini yang bawa yang namanya siwak. Jangan pernah lupakan ini. Hal kecil ini justru yang akan menolong kita di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sunnah. Siwak sunnah. Harganya 10.000 atau 15.000. Bahkan di Jakarta harganya 5.000. Harus beli, kita harus miliki. Biar apa? Biar kita terhubung dan terikat antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita sudah menjalani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi ketika kita mencintai Nabi, maka Nabi pengen ngelihat bukti kita cinta Nabi itu apa. Kadang kan orang begitu ngomong, saya cinta sama dia, buktinya kagak ada. Gitu. Misal cowok cinta sama cewek, seorang laki-laki yang belum mahram cinta sama perempuan, pengen ngelobi perempuan, pengen ceritanya nikahin tuh perempuan, tapi nih laki-laki kagak gentleman, nih laki-laki buaya, ceweknya di mana-mana. Bilang sama tuh perempuan, aku cuman cinta doang sama kamu, cintanya aku cuman kamu doang, sayangnya aku cuman kamu doang. Tapi buktinya kagak ada, pas begitu ketahuan nikahnya sama orang lain. Nah, seperti itu contohnya. Sakit gak kira-kira? Di PHP-in sakit apa kagak? Di PHP-in sakit apa kagak? Sakit. Makanya kita kepada Nabi perlu bukti. Ketika kita mengaku diri kita cinta sama Nabi, mana bukti kita? Bacain sholawat buat Nabi, hubungkan batin kita dengan Nabi. Dengan cara kita duduk di majelis yang mulia pada malam hari ini, maka insya Allah batin dan hati kita tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min musallimin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam. Pesan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara orang-orang yang membacakan salam atasku, maka ketika dia bersalam, dia membaca salam untukku, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku pada jasadku sampai aku membalas salamnya. Shallu ala Muhammad. Kita ngucapin salam, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah alaik. Insyaallah sholawat dan salam kita akan dibalas oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah orang-orang yang istiqamah bersolawat dan membaca salam kepada Nabi, di hari kiamat dia yang paling lebih utama mendapatkan syafaat dari hadrat Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu yang pertama, tunjukkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dengan apa yang kita mampu dalam melakukan hal-hal sunnah. Yang kedua, selalu hormati dan junjung tinggi para habaib, para ulama, orang-orang pemegang estafet panji dakwah Sayyidina Muhammad. Karena beliau-beliaulah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Justru tanda-tanda akhir zaman sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu zaman pada umatku, kata Nabi, mereka menjauh dari para ulama dan para ahli fikih. Sudah terbukti di zaman ini, orang banyak yang membenci para ulama, orang banyak yang membenci para habaib. Hati-hati, hati-hati. Kata ulama, darah ulama tuh beracun, darah habaib beracun. Jangan macam-macam sama habaib, jangan macam-macam sama ulama. Ulama mesti kita hormati.
Habaib mesti kita hargai, kita junjung tinggi, kita hormati mereka, ta'zim kepada mereka. Supaya apa? Nanti di hari kiamat, datuk mereka yang akan menyelamatkan kita. Insya Allah kita semua dapat syafaat Nabi SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Memang kita ngaji di majelis Ar-Ratib ini setiap minggunya kadang suka ada rasa bosan, benar kagak? Jujur aja, benar kagak? Terkadang suka ada rasa bosan sama ngaji. Pengen pergi ngaji, males pengen pergi ngaji, kayaknya ngantuk, tar dulu dah. Padahal sudah jelas-jelas kata Nabi SAW, termaktub dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, bahwasannya ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya sorga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang membosankan saat dia hidup di dunia. Kita kalau mau masuk sorga itu sulit. Kenapa sulit? Tantangannya banyak, hal-hal yang tidak disuka. Contohnya, banyak orang yang kagak hobi duduk di majelis. Banyak orang yang kagak mau ketika diajak untuk duduk di majelis. Nah, karena kenapa? Sorga memang diliputi dengan hal-hal yang dibenci sama manusia. Makanya, ketika kita mulai ada rasa malas, introspeksi diri kita, dosa apa yang sudah kita perbuat sampai hati kita malas untuk datang dan hadir di dalam majelis yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hati kita di dalam hal yang mulia sampai kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, amin, saya mau bawain satu syair yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad LC. Insyaallah beliau punya satu syair yang begitu luar biasa. Kiai Haji Abdul Qahar LC, beliau punya satu syair yang luar biasa yang ditunjukkan untuk imam besar, yang insya Allah memotivasi diri kita semua untuk bisa terus semangat di dalam perjuangan dakwah kita, melanjutkan estafet dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita biar semangat baca sholawat karena ini keberkahan yang sangat luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Keluarin semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walau sejuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa
sallim. Satu kali lagi. Walau sejuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang mulia pada malam hari ini dapat futuh dan keberkahan daripada guru-guru kita, sampai semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan sebelum wafat bisa jumpa dengan kanjeng baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam tuntunan hidayah dan cahaya, dan mudah-mudahan insyaallah dosa kita keluar dari tempat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Allahumma inna nas'aluka mujibati da'watina kulliha ya rabbana ya mujib ya hadara la yagib. Tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib hajatul dinil wisra hajatul akhirah bil maghfirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirukum ala jami'il khati'at. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalu bila ibtida al-akhiru bila imtihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah abul qasim Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli syakamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala ali wa sahbihi wa sallim madamatul arda wa sama. Alhamdulillah. Cakep. Alhamdulillah. Cukup lah, terusin. Kenapa malam ini anak teriak-teriak ya sampai ngabisin kita suara? Emang kadang-kadang kita harus ngeluarin emosi kita pada jalur yang tepat. Kenapa? Kalau nggak dikeluarin dengan jalur yang tepat, kan kita ditoriko. Kalau ditoriko Naksabandi, dia diem dulu. Torikohnya latifah dulu, Allah. Puncaknya dia teriak. Tapi di torikah kita alawiyah sadiliyah itu teriak dulu, udah lemas baru Allah. Kadang-kadang itu harus dikeluarin emosi itu, fokus ngilangin beban, lepasin penat-penat yang ada di tubuh kita, emosi-emosi yang ada. Semua pelajaran ilmu pasti akan mengandung emosi ya. Bahkan orang belajar fisika, belajar apa itu sampai botak emosinya kalau nggak lontok rambutnya. Belajar ilmu kejadugan, ilmu berantem, kalau nggak disalurin diabetes nanti dia kena.
Iya, kalau nggak disalurin dia diabetes tuh, bisa tekanan darah tinggi lagi di dalam gondok nggak kesalurin. Nah, mudah-mudahan emosi kita tersalurkan pada saat ini. Para sahabat, para tabiin, pejuang-pejuang luar biasa itu emosinya udah disalurkan di medan jihadnya. Lah kita emosinya di mana? Nggak karu-karuan. Emak-emak juga gitu. Kalau zaman dulu emosinya di cucian. Kalau sekarang ada mesin cuci, jadi nggak ada yang ditabok, suami yang kena tabok. Bener nggak? Karena udah ada mesin cuci. Kalau dulu kan ibu-ibu nih ya, yang zaman dulu lah gitu, keselnya, gilesin, ya, di penggilisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maklum Ustaz. Luar biasa Ustaz ini jauh dari Tangerang, terus istiqomah. Karena tahu keberkahan kita punya majelis Allahumma sholli ala Muhammad, dan badan dan ruhnya sinkron. Karena tahu mana yang dia tuju dan dia cintai. Terkadang orang-orang Cilegon juga begitu ya, punya tujuan rohani nggak nyampe ke sini, tapi kalau tujuan nafsui tembus sampai Labuan. Begitu pun orang Kamasa, kalau dia urusan rohani kagak nyampe di Cilegon, tapi kalau urusan nafsui nyampe di CCM. Nah, sambus kadang-kadang ke Serang sampai ke Jakarta. Sallallahu Muhammad. Tuh terjemahin tuh kemana kita condong arah badan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ngasih kode bagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia deketin kepada hal-hal semacam ini. Kalau dia udah nggak suka, zatnya Allah udah nggak suka, dia jauhin dari segala hal-hal semacam ini. Dan kita Arab maklum tadi ngomong ruh kita memang ketika masuk di dalam rahim ibu kita, itu ibarat orang yang mau naik pesawat tuh ya. Pesawat pernah ya naik pesawat, ada yang pernah? Bisa tuh nggak pernah. Ada keguncangan, kan orang mau mendarat guncang tuh, gitu ya. Masuk ke ruh kita, ke rahim ibu kita. Padahal ruh itu udah tahu siapa Tuhannya, tahu siapa nabinya, dan dia berjanji mencintai Allah, mencintai Nabi. Tapi ketika terguncang masuk ke dalam rahimnya ibu-ibu kita, tahu-tahu kita lupa, nggak sadar, kemana gitu. Dan butuh bimbingan, perjuangan, istiqomah melalui pintu Kanjeng Nabi SAW dan bimbingan para guru agama yang mengajarkan bagaimana kita sadar ruh kita bahwa telah berjanji kepada Allah dan berjanji kepada cinta kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan makanya kemarin sempat saya bahas tentang keberkahan waktu. Dan beberapa kali ada majelis tentang membuka bedah dalam waktu. Tapi belum lengkap juga, karena memang nggak diungkapkan secara jamaah ini. Sebenarnya kita ngambil keberkahan waktu dari siapa? Dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Harusnya diceritain di Isra Mi'raj. Cuman tapi tertunda dengan hal-hal yang ada. Mudah-mudahan malam ini anak ingin sampaikan bahwasannya kita kode-kodenya udah saya buka. Pernah nggak kan tidur sebentar tapi lama dikasih sama Allah, bangun tidur kayak totonya masih sebentar, perasaan kita lama. Tapi pernah nggak tidur, ketika kita tidur lama 12 jam, bangun tidur itu perasaan masih sebentar. Nah itu ciri Allah, minimal tidur kita dapat keberkahan. Kita ngambil 2 jam, 1 jam, tapi kita ditidurkan oleh Allah bisa 6 jam, 10 jam. Ya, jangan kita tidur 12 jam, perasaan masih 1 jam. Naudzubillah. Mudah belajar dulu dari gitu. Nanti itu kehidupan itu keberkahan menyusul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi belajar dari kita punya tidur. Kenapa? Karena orang-orang soleh udah menembus batasan ruang dan waktu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau begini udah rasa nikmat nih harusnya, tapi nyatanya masih, lu keluarin tuh suaranya, karena suara ini milik Allah untuk Nabi. Biar unek-unek kita keluar, emosi-emosi keluar.
Ya, jangan ditumpahin yang kemana-mana, tapi emosiin kepada Allah. Karena Allah yang memberi kita emosi. Kalau kita nggak punya emosi, nggak duduk juga dari sini. Ada semangat, jadi emosi kita terarah kepada Allah. Nah, keberkahan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi SAW banyak kita dengar cerita Isra Mi'raj. Dari tidurnya Nabi SAW sampai berjadal ke Masjidil Aqsa, sampai banyak begitu cerita yang diperjalankan itu, ya, bagi pelajaran yang kita sering dengar, sampai terbang ke Sidratul Muntaha, diskusi dengan Allah, bolak-balik langit bumi langit ke terus. Wah, bisa berapa kali itu ya? Tapi tiba-tiba balik tidur ke tempat beliau masih hangat. Kan saya pernah bilang tuh di tempatnya Isa. Berarti sekitar 30 menit. Orang nih kan duduk ini udah 2 jam nih. 3 jam nih. Hangat kan mata kita? Hangat kan? Itu Nabi bolak-balik seluruh keliling dunia alam semesta. Alam semesta dikelilingin. Tembus sampai ke kedudukan zatnya Allah, balik lagi masih hangat tempat tidurnya. Berarti kan cuma 30 menit. Sedang kita mau ke Jawa Timur aja butuh 2 hari. Mau ke Padang aja bisa 5 hari, atau ke Aceh tembus 5 hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam menembus batasan ruang dan waktu itu cuma dalam 30 menit. Dan ibadahnya nggak ketulungan, dan tirakatnya nggak ketulungan, dan itu estafet tuh ke sahabat-sahabat, kepada guru. Nah, kita temuin nggak di ibadah kita 1 detik aja merasa kita udah ngelakuin sholawat 1000 kali, tapi Allah ngasih keberkahan waktu di ruang waktu ini cuman 2 menit atau 15 menit. Nah, itu butuh latihan riadoh secara istafet, istiqomah, konsisten, sehingga kita mampu dapat 1 detik jamnya, waktunya para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bilang kemarin, coba pernah belajar tidurnya dulu deh. Tidur kita ini tidur kebo apa tidur wali? Hah? Sadar, kita ini tidur kebo apa tidur wali? Kalau tidur masih kebo, ya Allah, cepet-cepet lah. Kita udah dapat anugerah ketemu majelis ini. Ada yang ngasih tahu. Enggak, kita latihan riadoh, menghantamkan semua kemalasan emosi diri, sehingga kita tahu nikmatnya bersama Allah. Kita tahu nikmatnya bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berlanjutan kita tidur. Bener gak? Iya, yang ngerasa yang ngangguk-ngangguk. Yang ngerasa ngangguk, ya Allah. Ilahi bijahil ambiya wa malaika wa bil awliya dan nabil ijabati ilahi tawasalna bi Qur'anikal karim pengawil basirati wasam'i wa muqlati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanduruni fi kulli hali wa lamhati tunadi biha min hawli yawmil qiyamati wa bil Mustafa Rasul tasra'u li sadri yuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram nuhaqqiqu bil taqwa wa idrakil
Allahumma sholli wa sallim wa baraka alaihi wa ala alihi. Dikit mudah-mudahan sebagai kunci kita mengenal apakah perjalanan keberkahan waktu dalam hidup kita dan menjadikan titik berat kita untuk bisa menghadap Allah, menghadap Nabi SAW, dan ruhaniah kita terbuka mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, berjumpa Allah dan berjumpa kanjeng Nabi SAW, dan harus ditekadkan kita berjumpa sang penyelamat kita dunia wal akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit kata ini bermanfaat dan dicerna, dan pasti ada manfaatnya dan pasti ada kuncinya. Semoga kita diselamatkan dan dibahagiakan dunia wal akhirah. Al-Fatihah bil qabul, Fatihah bil qabul, tamami kulli shol wa ma'mul syala'i syani dhahir wa batina fid din wa dunya wal akhirah, dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair, lana wa li ahbabina wa li walidina masyayikhina fid din ma'al lutfi wa afiyah wa ala niyati an Allah yunawwiru qulubana wa qalibana matuka wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal iman wal ihsan bila mihnati malantihan bihaqi sayyidi waladi adnan walikulli niyah sholiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابة ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول. Dan minggu depan di Pondok Pesantren Radatul Quran, Ustadz Maskur mengundang kita. Udah kangen untuk di pesantrennya dihadirkan Maulid Nabi SAW. Juga mendoakan kesehatan istrinya, udah setengah tahun sakit. Mudah-mudahan yang nggak berhalangan kita bisa hadir di tempat itu. Shallu ala Muhammad.
Mar. Cai.